Halo teman-teman. Kita lagi di mana nih? Kali ini kita ada di situs pertirtaan Dewi Sri yang ada di Desa Simbatan, Kecamatan Takran, Kabupaten Magetan. Kalian tahu nggak sih apa itu situs pertirtaan Dewi Sri? Nggak tahu nih apa tuh. Nah, maka dari itu nanti kita akan bertemu dengan juru bicara yang ada di situs petirtaan Dewi Sri ini. Yuk simak videonya. Halo teman-teman, kita sedang berada di pertirtaan Dewi Sri dengan narasumber kita yaitu Bapak siapa ya? Pak Sumiran. Pak Sumiran sebagai juru pelihara pertirtaan Dewi Sri gitu. Iya Bapak, saya mau bertanya nih bagaimana sejarah awal mulanya terbentuknya pertirtaan Dewi Sri di sini ya? Pertirtaan Dewi Sri ini peninggalan abad 9. Di sini ada tahun sakanya 813 saka. Kalau dimasaikan tambah 78 tahun berarti pertirtaan Dewi Sri ini peninggalan abad 9 akhir atau 10 awal. Sedangkan Dewi Sri itu istrinya muda Bathara Wisnu dan Dewi Sri itu dewanya padi. Mungkin adanya Dewi Sri di sini membawa kesuburan tanah dan kemakmuran pada masyarakat di sini. Mungkin dengan adanya Dewi Sri di sini tanahnya subur bisa cocok untuk bertanam padi gitu. Baik. Bapak, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana sejarah yang ada di Dewi Sri ini. Nah, terus saya mau tanya nih, bagaimana pendapat Bapak tentang pertirtaan Dewi Sri ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakitnya yang ada di sini? Ya, intinya itu namanya kepercayaan. Mungkin yang pemakai 100% percaya itu mungkin bisa menjadi kenyataan. Seperti dulu itu pernah ada itu orang dari Malang, itu orangnya buta, lewat mimpi disuruh ke sini mengambil air. Itu pernah terjadi di situ ya, namanya yang pemakai itu tadi 100% percaya dengan adanya mungkin dari Tuhan, dari Allah memberi jalan berobatnya lewat situ, itu ada. Itu yang kemungkinan namanya itu percaya, itu bisa sembuh. Mungkin terus di lain hari itu datang ke sini lagi mengucapkan terima kasih, itu terus udah sembuh. Itu pernah ada juga gitu. Baik, oke, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang manfaat dari air tersebut dan pengalaman-pengalaman masyarakat yang ada di sini tentang air tersebut. Apakah ada syarat-syarat tertentu sih Pak tentang pemanfaatan air di sini? Ini ya mungkin kalau persyaratan ya namanya kan mungkin ya harus berprasangka baik dulu terhadap ini. Kan namanya itu air itu mungkin kalau tidak ada kepercayaan yang pemakai itu ya mungkin ya tidak ada artinya. Tapi kalau 100% percaya yang pemakai itu bisa bermanfaat. Seperti kalau ada kegiatan bersih desa itu kan biasanya di sini kan banyak juga yang mengambil air dari situs yang terutama ya dari teteknya Dewi Sri itu banyak. Itu ada juga yang untuk kesehatan mungkin untuk untuk pilek apa dan sebagainya. Itu pernah terjadi setiap tahun paling umpama air yang keluar dari teteknya itu biasanya diambil diminum enggak apa-apa. Kalau jadi pilek, jadi batuk enggak apa-apa, enggak pernah. Itu namanya kan kepercayaan yang dari pemakai itu. Kalau enggak percaya mungkin ya ada efek sampingnya gitu. Berarti apakah air tersebut dibilang suci gitu ya Pak? Ya dibilang suci kan ini kan peninggalan agama Hindu, mungkin ini kan identik dengan sembahyang dan sesuci dulu. Ini tahun 2016 itu pernah digunakan pengambilan air suci dan sembahyang agama Hindu Sekaresidenan Madiun, termasuk
yang berada personel dari Lanut SYUD mungkin yang kebanyakan dari Bali itu pernah ke sini itu untuk sembahyang dan pengambilan air suci. Mungkin adanya dengan kepercayaan seperti itu mungkin bisa membawa dampak baik terhadap yang dipercaya itu tadi, termasuk untuk berobat dan sebagainya itu untuk lainnya juga, itu namanya kepercayaan dari diri sendiri akhirnya bisa membawa kesembuhan dan sebagainya itu gitu. Baik Bapak. Baik Bapak, saya kan pernah mendengar tentang itu tradisi lele suro itu. Ya. Hubungannya tradisi lele suro itu dengan pertitaan ini apa ya Pak? Sebenarnya bukan lele, kan itu pernah terjadi kan. Sebenarnya di sini ada ikannya kutuk yang karena tidak ada, terus akhirnya adanya lele di lele itu. Tapi beberapa tahun terakhir ini ada di sini ada ikannya kutuk. Mungkin lelenya tidak ada, yang ada kutuknya. Kutuk itu diprediksi dari masyarakat di sini atau mempunyai kepercayaan yang menemani Dewi Sri di sini. Kutuk itu asal kata dari kata kutukan. Mungkin kita sebagai manusia tidak boleh berani sama orang tua, nanti kalau berani akan mendapat kutukan itu. Tapi sebenarnya kutuk di sini abdinya Dewi Sri yang menemani Dewi Sri selama di sini. Biasanya kalau ada ritual atau bersih desa itu ada penarian ikan. Mungkin di daerah lain tidak ada, di sini ada penarian ikan gabus atau ikan kutuk itu biasanya ditarikan, setelah ditarikan beberapa saat di atas sana, terus nanti setelah ditarikan dimasukkan lagi ke situ. Biasanya banyak masyarakat di sini yang memberi makanan berupa beras kuning dan dicampur bunga itu mungkin kan tujuannya pertama menghormati arwah leluhur yang menjelma jadi ikan itu tadi, yang kedua memberi makan ikan itu tadi gitu. Baik Bapak, terima kasih. Oke Bapak, setelah berbicara tentang pengelolaan air, pemanfaatan air sama sejarah, apakah bagaimana cara mengelola pertirtaan ini agar tetap bersih dan bisa nanti seterusnya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak cucu? Ya mungkin kalau kegiatan itu yang bertanggung jawab saya sebagai juru pelihara pertirtaan Dewi Sri yang mungkin ya menjaga, merawat, membersihkan itu. Tapi nggak tahu besok kalau saya udah pensiun atau udah nggak tahu ada ke penerusnya atau nggak tahu. Tapi sampai sekarang saya yang bertanggung jawab, termasuk yang membersihkan, melayani pengunjung seperti sampean, menjaga keamanan dan sebagainya, itu tugas saya. Kalau nanti kedepannya setelah saya pensiun nggak tahu diisi lagi atau enggak, saya nggak tahu, belum tahu sampai sekarang gitu. Perhatian dari pemerintah desa setempat terkait ini pertirtaan ini Pak? Kalau pertirtaan ini di bawah naungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Mungkin yang dulu BPJB sekarang pindah BPKB 11 atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Termasuk saya karyawannya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Mungkin saya yang bertugas di sini, saya sebagai anggota BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Mungkin ini saya yang bertanggung jawab di sini gitu. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Apakah yang boleh bersuci mandi di sini tuh masyarakat di sini saja, apa boleh masyarakat Hindu seluruh dunia yang mengetahuinya? Ya, boleh aja. Mungkin kan kalau yang mau mandi di sini ya termasuk ya boleh aja, dari mana-mana kan banyak juga. Mungkin tidak daerah sini aja, mungkin ya daerah lain, mungkin kebanyakan penganut agama Hindu kan dari Bali. Itu pernah tahun 2016 itu semua penganut agama Hindu di Karesidenan Madiun, termasuk personelnya Lanut SYUD itu datang sini semua. Itu mengadakan sembahyang dan pengambilan air suci itu. Mungkin ya bukan daerah sini aja, mungkin daerah lainnya banyak juga. Di sini juga mungkin kalau penganut kepercayaan dan sebagainya itu kadang ya terkadang banyak juga, mungkin kan
harus ada ritual mandi dan sebagainya, bukan masyarakat di sini aja. Mungkin masyarakat sini ya mungkin kalau ada kegiatan bersih desa itu biasanya masyarakat sini mungkin udah mendarah daging itu, kalau kegiatan bersih desa itu udah seperti terpanggil jiwanya. Mungkin kalau setiap ada waktunya dan pasti diadakan, termasuk upacara adat itu bersih desa itu tadi gitu. Baik, terima kasih Pak. Baik, setelah selesai wawancara kami hari ini, Bapak terima kasih atas pengalamannya, kesempatannya, waktunya. Mungkin setelah ini akan banyak orang yang mengetahui tentang petirtaan di sini dan jeda. Sebagai masyarakat sekitar, apa tanggapan Bapak tentang air petirtaan dapat menyembuhkan penyakit? Ya memang benar, air petirtaan itu sama masyarakat sekitar ini memang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit karena setiap bulan Muharram itu diadakan peringatan dan sebagai masyarakat itu mempercayai, tapi kembali lagi kepada kita bahwa penyakit itu datangnya dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Kuasa yang menyembuhkan penyakit kita, tetapi memang benar kebanyakan masyarakat percaya akan kejadian hal yang seperti itu. Terima kasih. Apa Bapak sesekali pernah mencoba air tersebut dan apa manfaatnya? Ya, pernah sekali. Kadang kita minum, itu rasanya yang kita rasakan, badan menjadi segar, dan itu memang sudah diyakini sama masyarakat bahwa air susun itu mengandung mistis, dan itu turun-temurun sudah dipercayai sebagai masyarakat yang ada di sekitar jembatan sama-sama informasi macam-macam yang selama ini itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih.